teman-teman semua, selamat pagi. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau nanti di sela-sela aku berbicara tiba-tiba ada bunyi perut kriuk-kriuk. Tadi dikit banget makan ininya terus nggak minum Nutri-Shake lagi ya. Jadi dari tadi tuh ada bunyi krok gitu. Jadi kalau terdengar udahlah kalian mengerti ya. Itu bisa jadi part dari story kita sharing, oke? Terus sih nggak minum Nutri-Shake kan gitu ya. Bisa jadi story. Oke, langsung masuk yuk ke slide yang pertama. Setelah tadi semua ilmu dari teman-teman Top 15 Indonesia, sekarang mau ngasih tahu soal kombinasi konten ya. 80 banding 20. Nah, jadi kalau Oriflame ngasih tahu 80-20, ini katanya 80% kita ngobrolin gaya hidup. Terus 20% itu ngomongin apa teman-teman? Coba boleh dibuka aja Mbak Novi. Nah, yang satu waktu aku pertama kali lihat slide ini ya teman-teman, benar lihat nih. Oke, 80%. Yang satu rekomendasi review produk, tips tutorial kecantikan. Itu yang 80% tuh termasuk ya, teman-teman mungkin juga bisa baca. Terus yang konten 20%, oh produk juga. Oh postingan tentang info produk. Loh bedanya apa ya gitu. Nah jadi ternyata bedanya nanti pada saat kita membawakannya seberapa jauh dikaitkan dengan yang kita alamin, yang kita rasakan, ceritanya tuh kayak gitu teman-teman. Apakah terus plek-plekan gitu Mbak Nat? Misalnya oke, hari ini aku mau posting 10 kali. Oke, ngitung ya 8 kali gue udah posting. Oke, berarti yang 2 kali gitu. Nah, agak lama-lama tuh jadi kebiasaan teman-teman, tapi nggak usah dihitung-hitung banget ya. Yang penting adalah gini, kita merencanakan kontennya. Jadi jangan acak terus, oke, sekarang jam 11, aku belum update Instagram, aku belum update story gitu ya. Terus apa ya gitu. Nah, sebenarnya Oriflame ngingetin kita soal aturan 80-20 ini sebetulnya supaya ayo rencanakan dulu yo para bukan beauty partner, brand partner. Salah, para brand partner, para influencer, entrepreneur udah harus merencanakan teman-teman. Kenapa? Ya, kita udah social selling company soalnya ya, apapun harus secara terlihat secara social media terutama gitu. Nah, Oriflame bikin aturannya. Kalau nggak salah ini ada videonya kan ya, Nov ya? Kalau nggak salah ini ada video pertama nih. Nggak ada. Nggak ada. Banat, kok hilang Banat? Tes 1, 2, 3. Nah, tes. muncul. Kok tiba-tiba hilang tadi? Oh, hilangnya pas di mana, Nov? Yang tadi Mbak Nat bilang nih kalau nggak salah ada video terus aku bilang nggak ada. Itu update status dulu sebenarnya tadi. Enggak ya? Enggak, ngeles ya lu. Oke, lanjut ya, sis. Lanjut, teman-teman. Jadi gini, yang diingetin sama Oriflame adalah 80% dari postingan kita itu adalah bagian dari gaya hidup. Jadi yang kayak nih tadi tuh gitu. Oh, terus inget Yulia nggak tadi Maki tadi pas pertama banget gitu ya. Dia pas memperlihatkan gambar anaknya juga pakai produk gitu loh, tapi dikasih lihat dengan orang yang sebenarnya gitu, bukan sekedar ngeposting foto atau banner yang ada di katalog atau nanti deh ya dari apps lain gitu yang bakal kita bahas gitu. Jadi tidak sekaku bahwa harus benar-benar dihitung, teman-teman pesannya Mbak kalau buat slide ini ya, yang itu gitu. Tidak sekaku harus benar-benar 80%, 20%, tapi teman-teman harus pikirin gitu. Mau 50-50 dulu, misalnya nih, aku belum pede banget Mbak Nat bikin video kayak Mbak Ilna gitu ya, atau nih mau latihan angle dulu kayak Mbak Ni, gimana ya, angle tuh sudah mana, sambil nunggu, daripada enggak sama sekali teman-teman ya, just do it deh, 50-50 nggak apa-apa deh, pokoknya mana bisa dulu, oke ini angle bener-bener bener gitu ya, terus habis itu baru, yaudah deh aku mau postingnya yang promo katalog, berarti masuk yang 20% kan ya, itu gitu, dan Oriflame tuh nggak berhenti loh ngasih kita konten sebenarnya benar sih, belum yang bazar yang barusan kemarin, belum yang Ramadan paketnya masih ada, itu sebenarnya part dari konten yang selalu bisa kita bikin buat orang lain inget terus siapa sih kita gitu ya. Yuk lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Jadi kalau misalnya belum berubah ya. Oke.
Terus apa aja sih yang perlu disebarkan? Teman-teman kalau ngomong sebarkan ini sebetulnya adalah literal translations dari nge-share ya. Apa aja sih yang perlu kita share teman-teman yang sebetulnya bisa kita share? Oke, satu bisa dari sosmed library, bisa soal sampel produk, review produk, dan juga tips atau tutorial kecantikan. Nanti satu-satu ada di slide berikutnya. Oke, kita ngomongin dulu soal yang, nah ini ya, konten dari social media library. Aku sebetulnya pengen nanya, cuma kan nggak langsung kelihatan ya jawabannya teman-teman ya. Sebenarnya pengen nanya, ayo siapa yang udah tahu, kita ada yang namanya social media library. Ya, ini kalau nggak salah sejak Senin yang lalu teman-teman ya. Basically, kalau yang namanya social media library teman-teman, yang kemarin masih ingat Oriflame Social Media Hub ya, ini simplify-nya jauh lebih simple ya, buat nyari sesuatunya itu jauh lebih simple. Walaupun kemarin Mbak Nat udah sempat ada yang nyoba-nyoba gitu ya, ada beberapa yang belum bisa, tapi langsung aku laporin tuh kemarin ke Frederick gitu, terus Frederick bilang tenang, ya it's on process gitu ya, jadi tenang teman-teman, akan selalu diupdate, akan selalu dikasih tahu lagi cara penggunaannya. Jadi ini adalah kayak rumah kontennya Oriflame, ada banner gitu ya, terutama gitu yang bisa langsung kita pakai di sosial media. Ini ada isinya foto, banner, video, terus ada GIF juga teman-teman ya. Jadi terus kalau misalnya nanti kita ada satu produk atau gambar yang lagi sering banget kita share terus, jangan lupa nanti di bagian sudut kiri bawah itu ada kayak tanda love-nya, itu teman-teman bisa diklik, nanti itu akan masuk tuh kemarin ke bagian favorite. Jadi ada yang kalau teman-teman sudah lihat dia ada terbeda-beda, terbagi-bagi, ada bagian skincare, ada bagian produk toiletries gitu, terus well-being gitu. Nah, terus ada lagi favorite. Jadi kita bisa memasukkan si banner-banner yang sekian banyak tapi yang paling sering kita suka dan kita tahu kita akan butuh nih, masukin ke situ. Tips dari Mbak Nat adalah misalnya gini, kita udah tahu nih bulan depan udah mau deket-deket nih ya, mau masuk ke katalog Juni insya Allah. Terus kalian udah tahu, kita udah tahu nih halaman mana aja yang aku kayaknya banyak ngomongin ini deh gitu, bolak-balik katalognya, lihat, cari langsung di social media library, oke? Tandain di love. Pada saat 1 Juni teman-teman mau nge-share, mau download, mau ngirim ke WhatsApp dan lain-lain, insya Allah berarti sudah tersedia semua di tag favorit kita teman-teman gitu ya. Jadi itu kemarin yang aku dapat tipsnya waktu mencoba ngutak-ngatik dulu gitu. Habis mendadak sih sama Mbak Novia, baru di training kemarin. Udah disuruh ngasih training ya. Terima kasih Bu Nadia. Untung langsung gampang pemakaiannya, Nov. Alhamdulillah semuanya gampang banget dipakainya. Nov, ini videonya jadi nggak ya, Nov? Ada kok videonya, nih lagi aku klik. Ya udah, kita klik. Udah, itu aja. Iya. Itu, oke. Enggak ada lagi kok ini. Ada. Intinya sih sebenarnya teman-teman kayak kita login biasa gitu ya, kita login nih masuk ke Oriflame kita gitu ya, kita masuk ke website Oriflame kita, udah gitu nanti di bagian sebelah kiri bawah itu kalau nggak salah di bagian perangkat bisnis itu teman-teman bisa lihat si Oriflame Social Media Library ini dan jeder langsung keluar semua gitu ya, pokoknya simple banget kok tampilannya. Nih tuh, nah ini sekalian ada ya Novia. Klik bagian bisnis saya, terus masuk ke perangkat bisnis, tuh kan kelihatan langsung si Oriflame Social Media. Nah, tuh ya, jadi nanti ada si tab-nya itu teman-teman tab favorite. Jadi itu yang tadi tips dari aku, coba deh langsung mulai dari sekarang di filter mana yang rencananya mau kita upload nanti ke
ke aneka sosial media kita atau mau kita download untuk mungkin mau kita edit ulang gitu, itu bisa banget teman-teman, bisa disimpan dari sekarang, bisa kita cek juga dari sekarang. Masih lanjut? Oh, jadi oke. Nah, tadi tuh sebelumnya kan tadi ada kayak gambar logo Bangkok gitu-gitu ya teman-teman. Nah, serunya jadi hal-hal yang nanti juga berhubungan sama bukan cuma produk gitu, tapi juga sama program ya kan Nov ya, sama logo-logo kalau misalnya kayak kita conference itu katanya bakal lengkap semua insya Allah di Oriflame Social Media ini gitu ya. Oke, nextnya Mbak Nat bertugas menceritakan kembali soal ngomongin tester ya. Tadi kalau di depan teman-teman mungkin bacanya perasaan tadi sampel Mbak Nat gitu ya, nggak lebih kurang sama teman-teman ya. Tapi yang penting tuh gini, yang perlu zaman sekarang ya sih ya, kalau sekarang kebanyakan di Indonesia masih PSBB, biasanya memang harus gimana sebisa kita supaya kita ngasih tahu si produk kita itu rasanya kayak apa sih gitu ya kalau pakai body lotion. Terus wanginya kayak gimana sih tuh? Aku tuh termasuk paling challenging kalau disuruh jelasin soal wangi-wangian perfume gitu ya. Tapi ya memang itu harus dilatih kan ya teman-teman. Kalau misalnya nanti nih kita doakan Indonesia dan seluruh dunia udah bebas dari pandemi ini, terus kita mulai lagi nih keluar-keluar, jangan lupa setiap kali kemana-mana pun teman-teman bawalah produk-produk Oriflame yang memang orang lain bisa nyobain ya. Jadi tips dari Mbak Nat, kalau buat yang slide ini nih misalnya, kenapa sih ada itu tuh si sendok es krim itu gitu ya. Ini sendok es krim juga sama seperti tripodnya Ilna, bisa dibeli di Tokped. Ini juga banyak di Shopee, di mana-mana banyak. Teman-teman coba beli deh. Kenapa? Buat ngasih lihat keprofesionalan kita pada saat nih kita mau ngasih produk ke orang lain, terus dia kan mau coba dulu, Nat bawa apa Nat, tender care gitu. Iya, jadi itu jari teman-teman, jangan dicolok-colokin langsung ke dalam si tender care-nya, tapi kita kasih lihat, keluarin dari bungkusan khusus gitu ya, ada sendok kayu buat ngambil secuil nih Mbak, cobain gitu ya. Itu aja tuh teman-teman, itu bakalan kayak langsung menaikkan kita tuh di mata orang, gila ya nih si brand partner Oriflame nih ya gitu, mikirin banget loh gitu ya. Tapi kalau misalnya dia hand cream dan lain-lain ya nggak apa-apa, nggak usah pakai sendok kayu. Tapi kalau yang modelnya dicolok-colok ini loh teman-teman ya gitu. Kalau misalnya kalian mau bagi-bagi Novage Oil mah enak, udah satu-satu biji gitu. Yang mesti hati-hati teman-teman adalah kalau tiba-tiba kita mau ngebagi-bagi produk terus disebarluaskan gitu. Nah ini harus hati-hati banget. Kenapa? Jangan-jangan itu part dari kode etik yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Apalagi kalau sampai terjadi penjualan. Jadi aku berusaha ngasih reminder sama teman-teman semua di sini siang hari ini. Kalau misalnya kepengen banget aku pengen bagi-bagi tester ini itu dan segala macam, coba deh bicarakan dulu sama business coach-nya ya. Jadi tanyain sama upline-nya mungkin nanyain lagi sama business coach untuk memastikan, Mbak, kalau aku melakukan ini buat tester or sampel dan lain-lain sebenarnya boleh nggak sih gitu ya. Jadi biar pasti teman-teman ya, supaya kita terhindar dari sanksi kode etik. Oke? Oke, lanjut yuk kita. Jadi ada tips dari Mbak Nat sebetulnya nanti di slide-slide belakang ya teman-teman. Oke, ini adalah soal beauty edit. Ayo, siapa yang jarang lihat beauty edit teman-teman? Jadi beauty edit itu sebenarnya kayak kumpulan artikel. Artikelnya bisa macam-macam, bisa tips, bisa tutorial, bisa review, bisa usulan tuh tips ya, itu gitu ya. Terus kadang-kadang bentuknya video, kadang-kadang bentuknya apalagi cerita panjang gitu, dan itu semua sebenarnya bisa di-share. Dimana kalau kita share, terus orang ngeklik itu, dia bisa langsung melihat ceritanya secara lengkap gitu ya. Jadi ini kalau buat aku ngebantu banget untuk downline yang kayak tadi tuh, dia belum pede foto sendiri sama sabunnya, mungkin belum pede ngevideoin diri sendiri, belum tahu angle-nya dan lain-lain, tapi kan harus tetap ada yang diupload nih gitu ya. Yuk kita upload aneka tips dan tutorial kecantikan dari si beauty edit ini teman-teman ya. Oh ya, kalau nggak salah nih di beauty edit juga ada bagian yang namanya recommendation ya Nov ya. Nah
Jadi teman-teman kalau sarannya Mbak Nat, recommendation itu dia biasanya banyak diisi oleh si para leadersnya Oriflame teman-teman. Tapi sebelum kita main share, dibaca dulu yuk ya, dibaca dulu. Kadang-kadang ada loh rekomendasi yang kontennya negatif gitu. Jadi yuk kita baca dulu, jangan asal nge-share gitu ya teman-teman pada saat kita mau ngeklik gitu, dibaca dulu sampai habis karena rekomendasi orang tuh sampai bawah biasanya teman-teman gitu. Harus kita scroll dulu gitu ya. Oke, ini sama Mbak Novi langsung diklik-klikin contoh-contoh yang ada di Beauty Edit. Nah, ini sebetulnya masih ada. Nah, itu kan kebetulan maskara yang itu juga sedang ada lagi heboh-hebohnya juga bulan ini teman-teman. Belum lagi si loose powder ini gitu ya. Pokoknya kita tuh nggak bakal kehabisan ide kalau bilang nggak bisa Mbak, aku belum kenal Oriflame, aku belum inu dan lain-lain gitu ya. Nggak ada alasan teman-teman, karena idenya semua udah disiapin sama Oriflame, Beauty Edit, terus recommendation, terus Oriflame social media gitu ya. Aku boleh lanjut ya Nov? Masuk ke yang berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah soal sebarkan konten. Lanjut aja langsung. Jadi Mbak Nat kali ini mau ngasih tips yang berhubungan sama si konten yang harus disebarkan tadi. Yuk, kita ke slide yang kedua ya. Di slide yang kedua, aku mau ngingetin dulu. Teman-teman kalau mau nge-share konten, nge-share-nya mau kemana nih gitu ya. Karena beda-beda teman-teman, walaupun sekarang nih misalnya gitu, kalau di Facebook, kalaupun bentuknya adalah memanjang yang ala Insta Stories, dia masih akan tetap kebuka. Tapi sebelum orang klik, dia tampilannya mungkin akan ada yang ketutupan gitu. Padahal tadi kata Mbak Ni, 7 detik pertama orang sudah harus tertarik ngelihatnya gitu. Jadi jangan nunggu dia ngeklik dulu, dengerin dan lain-lain, berarti dari tampilan awal aja kita udah harus langsung berasa, oke, aku pengen ngeklik nih gitu. Nah, sarannya Mbak Nat makanya harus memang agak mau repot gitu, dibedakan kalau ngepost sesuatu ke Facebook, Instagram, dan sekarang WhatsApp ya. WhatsApp itu termasuk, kenapa aku masukin WhatsApp, termasuk yang lagi banyak dipakai sama downline-downline Mbak Nat nih gitu ya. Sebenarnya dari zaman dahulu kala sih ya. Tapi ternyata sekarang even WhatsApp Story pun teman-teman itu menghasilkan penjualan ya. Jadi harus diperhatikan sekali lagi dari soal Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kenapa sih harus dibedain banget feed-nya, story-nya, IGTV, dan lain-lain gitu ya. Yang jelas kita nggak bisa langsung upload ke IGTV kalau kita kurang dari 1 menit kalau nggak salah ya. Sementara kalau mau ngupload sesuatu di story itu pun, ingat nggak tadi Mbak Elna bilang jangan lebih 1 menit. Ada alasan lain kalau buat aku ya, supaya orang juga tidak bosan. Tapi ngupload sesuatu di story, sarannya Mbak Nat sebaiknya maksimal 59 second. Kenapa? Mbak Nat lagi seneng-senengnya nih bikin video ngedit-ngedit gitu ya. Nah terus aku ternyata nih beberapa kali keasikan bikin videonya panjang, 1 menit 5 second misalnya. Terus aku langsung bagiin ke downline. Langsung ayo gitu upload ya ke story masing-masing gitu. Begitu mereka upload, ternyata si buntutnya yang tadi sisanya 5 detik itu dia nggak ke-upload teman-teman gitu. Kok Mbak Nat ke-upload gitu ya? Ternyata Mbak Nat masih pakai apps lain buat nge-cut dulu satu-satu gitu. Nah, setelah itu jadi pelajaran buat aku, kalau membuat video dan lain-lain, usahakan jangan lebih dari 59 second. Kenapa? Karena itu tadi gitu, supaya memudahkan downline kita, nggak perlu mikir lagi, nggak perlu download apps lagi banyak-banyak ya teman-teman untuk mengupload sesuatu yang disediakan sama upline ataupun sama Oriflame ya. Jadi ingat Facebook, Instagram, WhatsApp kita bisa cari kok, teman-teman bisa cari. Atau yang suka pakai Canva pasti tahu deh kalau ukuran itu sudah
anjurkan masing-masing. Kalau Facebook tuh ukurannya begini, kalau Instagram Story tuh sebaiknya begini ya. Kalau WhatsApp Story kita bisa langsung pakai Instagram Story teman-teman. Oke? Aku cuma mau cepet soal katalog bisnis teman-teman. Jadi ternyata kalau teman-teman pakai WhatsApp bisnis, jangan lupa ada bagian yang namanya catalog. Catalog ini bisa kita masukkan misalnya jangan katalog 30 halaman sih ya. Kalau saran aku, ambil misalnya 5 produk hero. Tadi kan kata Ilna harus ada hero. Nah, 5 produk hero itu boleh kalian masukin di katalog bisnis. Atau kayak aku nyobain, aku bikin nih banner yang nyeritain soal apa sih bisnis Oriflame itu gitu ya. Aku bikinnya hanya dalam 5 banners, terus aku masukin, aku upload di si katalog bisnis ya gitu. Jadi dan itu ukurannya bisa yang memanjang kayak Instagram Stories gitu. Tapi kalau ukurannya memanjang, pada saat orang ngeklik profil kita, kepotong teman-teman. Sehingga akhirnya aku memutuskan, oh ini kayaknya bagusnya kotak gitu. Jadi coba deh teman-teman bermain-main dengan ukuran itu, supaya apa? Supaya tercapai yang tadi Mbak Nik bilang, 7 detik kita sudah langsung ngasih impression yang bagus ke orang-orang yang kita harapkan jadi tertarik ya. Lanjut Mbak Nov. Sabar ya teman-teman, masih ada 3 lagi gitu. Oke. Ini sebetulnya banyak banget yang pengen aku ceritain, tapi waktunya kayaknya udah mepet, jadi aku buru-buru nggak apa-apa ya. Jangan lupa teman-teman kalau bikin banner atau video atau apapun, perhatikan selalu teks dan ukuran. Ukuran tadi udah aku omongin ya gitu. Ukuran yang lebih penting lagi apa? Kadang-kadang pada saat kita upload sesuatu ke Instagram Stories, kita share sesuatu, misalnya nih Oriflame kemarin ngebikin banner soal working from home gitu. Ternyata kalau itu langsung di-upload begitu saja, untuk beberapa Android, dia akan melebar. Sehingga nggak cantik, tulisannya nggak kelihatan semua. Jadi, kita harus sama kayak Mbak Nik mengenali angle, kita harus kenal si ukuran stories kita, Instagram kita, handphone kita sebenarnya teman-teman. Kenapa? Coba kecilin misalnya gitu ya, kecilin supaya border kanan, kiri, atas, bawahnya itu benar-benar pas. Terus kalau teman-teman mau nambahin misalnya, kadang-kadang kita nge-share nih, banyak yang ngetekin Mbak Nat gitu ya, pasti nih ngetekinnya soal social selling ini kan ya gitu. Terus nanti kalau misalnya aku mau komentar sesuatu, kadang-kadang ada yang ngasih komentar di bawah banget. Padahal kalau teman-teman perhatikan di bawah itu ada beberapa icon. Iconnya kalau misalnya orang cuma ceklek terus nggak kebaca jadinya teman-teman apa yang kita sudah ketik. Jadi yang namanya posisi, peletakan gitu, itu penting banget. Kalau teman-teman lihat hitam di atas kuning, kelihatan banget ya, langsung kebaca. Aku yakin yang ada di handphone juga, yang mobile gampang ngebacanya. Aku yang minus dan plus bersamaan ini, jadi gampang juga gitu ya. Ini penting banget karena again, Insta Stories ataupun Facebook Stories gitu ya teman-teman, orang main klik. Kalau kita bikin sesuatu muda di atas muda, let's say misalnya teksnya aku ganti jadi putih nih, itu akan jauh lebih susah, apalagi kalau kecil ya. Jadi jangan hanya sekedar aku pengen berbagai macam warna gitu, tapi perhatiin juga ini gampang nggak ya dibaca sama orang, karena yang penting apa tadi, apa yang pengen kita share itu kena sama orang lain ya. Lanjut Mbak Nov. Oke, mau banner atau mau video, ini tergantung isi atau durasi teman-teman ya. Jadi kayak tadi Mbak Nat udah bilang, isinya juga penting. Kalau misalnya teman-teman mau katalog dibikin jadi video, kira-kira bisa kebaca sama orang atau enggak gitu ya. Kalau menurut Mbak Nat sih enggak. Jadi sebenarnya kalau kita mau posting sesuatu, katalog yang banyak teksnya kemudian kita jadiin video, sebetulnya tidak terlalu maksimal hasilnya gitu. Jadi perhatikan hal-hal yang kayak gitu, yang intinya adalah orang kalau misalnya dia ngeklik ini, dia langsung tertarik, dia dengerin, atau dia harus micing-micing gitu matanya untuk benar-benar tahu gitu ya. Next. Ke slide berikutnya, nah yang ini sebetulnya ngasih tahu bahwa ini nanti ada hubungannya sama contoh yang aku pengen kasih lihat teman-teman, ada tips tentang mengedit langsung dari apps Instagram ya, bahwa segala sesuatunya itu jauh
lebih menarik, lebih elegan. Kalau apa tadi nih bilang, kita nih kan udah kelihatan mahal banget dilihat dari katalognya, dari kantornya gitu ya teman-teman. Nah, itu ternyata bisa dikasih lihat dengan banner-banner atau materi-materi yang justru semakin simple makin kelihatan mahal. Ya, jadi jangan masukin berbagai macam font dalam banners. Oriflame udah ngasih satu banner terus ditambahin lagi segala macam font ini itu menjelaskan, biasanya malah jadi menurunkan secara kualitas. Langsung ke slide 6. Oke, soft sell atau hard sell. Yang satu, Dian, Dewi, pinjem fotonya ya, tanpa izin ini kemarin. Yang satu kita bisa hard sell banget. Kenapa aku masukin ini teman-teman? Karena tadi ada di depan 80% itu, ingat nggak? Nge-share 80% itu bisa juga soal conference misalnya gitu ya. Soal konferensi, nah kalau yang ini aku mau kasih lihat soal penghargaan Oriflame. Mbak Nat kasih tahu aja. Kalau yang satu jelas kelihatan, hey aku dapat mobil mahal loh, alhamdulillah naik level. Yang satu lagi, kenapa sih Mbak Dewi nangis? Ini megang tangan upline-nya. Ini nangis waktu itu pulang dari rekognisi top 15 Indonesia. Alhamdulillah Mbak Dewi waktu itu pertama kali masuk sebagai top 15 Indonesia. Jadi di balik itu ada ceritanya. Jadi jangan lupa tadi ngomongin apa? Caption yang diceritain sama Mbak Ni. Lanjut Nov, ini kayaknya terakhir. Yudi sabar ya Dis. Oh masih ada. To filter or not to filter. Tadi Mbak Ni udah bilang ya, yang namanya ngefilter tidak boleh kalau kita mau cerita soal make up sama skincare. Tapi jangan lupa teman-teman, sekarang ada yang namanya augmented reality filter ya, yang suka muncul tuh segala macam filter-filter terutama di Instagram, di Snapchat, itu sekarang justru lagi naik daun. Aku kemarin nge-search beberapa artikel gitu ya, 2020 itu yang namanya augmented reality filter justru masih akan kepake banget dan itu masih akan bermunculan terus. Mudah-mudahan Oriflame juga akan segera ngeluarin ya. Lanjut Nov. Kalau mau bikin banner-banner teman-teman, ini adalah salah satu contoh yang Mbak Nat bikin, di mana gambar-gambarnya diambil di Oriflame social media. Yang polos-polos nih, cuman yang polos-polos hanya untuk menunjukkan ini downline-ku dandan, dia pakai produk ini gitu ya. Terus kita bisa jadikan ini sebuah rangkaian story di Instagram story, di WhatsApp status, Facebook story juga. Tapi kalau buat di Facebook sebaiknya ini dijadikan satu. Jadi jangan satuan gitu ya. Itu kenapa tadi balik lagi, kenapa penting harus tahu media apa yang mau kita pakai. Oke, last one Mbak Nat mau kasih ini namanya tambahan aja sih teman-teman, salah satu ide buat kalau teman-teman pengen bisa ngedit tapi nggak mau pakai tambahan apps apa-apa, percayalah di dalam Instagram apps sendiri banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi karena aku tahu aku bakal panjang jelasinnya, jadi hanya sempat ngasih satu video. Nanti kalau teman-teman mau, insya Allah nanti aku bikinin lagi ya. Boleh dikasih lihat ke teman-teman Mbak Nov. Pilih banner yang mau diupload. Kalau ada tanggal pop-up kayak gini, tinggal kecilin dan geser ke trash can di bawah. Klik icon text dan kemudian pilih warna. Supaya desain terkesan elegan, jangan pilih warna baru, tapi cari warna yang udah ada di banner itu sendiri. Di sini Mbak Nat pilih warna coklat even out, dan dengan menggunakan teks, aku bikin garis-garis dengan menggunakan dash berkali-kali. Kemudian disesuaikan ukurannya. Kalau pengen bikin garis yang sama buat di bawah, tinggal di copy, setelah itu kita paste. Lalu kita geser ke posisi yang kita mauin. Jangan miring-miring kayak gini ya. Sekarang kita tambahin sesuatu yuk. Klik icon GIF ini, lalu kita ketikin speech bubble. Tunggu sampai muncul beberapa pilihan. Kadang harus nunggu loading dulu ya. Setelah itu pilih bubble yang mau dipakai, lalu sesuaikan ukurannya. Habis itu kita ketikin sesuatu. Tipsku adalah jangan ngedit ketikan di atas GIF karena akan bikin GIF-nya pindah posisi. Jadi sesuaikan dulu ukurannya, baru kita geser ke atas GIF seperti ini. Desain jadi beda hanya dengan sedikit editan. Bagianku teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kayaknya pas bareng-bareng ya. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Mbak Nat.